Halo guys, gimana kabar kalian? Baikkah atau lagi enggak baik-baik aja? Kalian suka kadal gak? Opening Ultraman Hera Heisei Fase 2. Sorry guys dengan intro yang kurang niat tadi. Gue bingung aja mau ngasih intro kayak gimana gitu. Karena ternyata lumayan banyak yang suka video terlis ini. Jadi ya kita tuh harus memanfaatkan peluang yang ada. Jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas opening dari Ultraman Era Heisei Fase 2 yang dimulai dari Ultraman Ginga dan sampai ke Ultraman Robo. Oh ya, semisal ada yang salah atau kurang tepat di list ini atau kedepannya, tinggal bilang aja di komentar. Kita mulai. Rilis opening Ultraman Heisei Fase 2. The First, Ultraman Ginga. Wah, sekalian masukin Ginga S juga karena ya itu satu series ya. Ngomong-ngomong ya, sebelum Ultraman Ginga tayang, sebenarnya udah di spoiler dulu loh sama tim songnya Ultraman Zero. Coba deh kalian cek sendiri, ada lirik yang kayak gini. Oh iya kan, ada kata Ginganya gitu. Enggak ding, itu cuman cocok logi gue aja. Karena Ginga sendiri memiliki arti galaksi. Jadi ya enggak heran pasti akan sering disebut di series Ultraman. Karena Ultraman sendiri sedikit identik sama yang namanya galaksi gitu. Judul opening Ultraman Ginga adalah Ginga no Uta, atau dalam bahasa Indonesianya lagu galaksi atau nyanyian galaksi ya, atau tembangan galaksi gitu, yang dibawakan oleh Voyager dan cast Ultraman Ginganya sendiri. Emang sesuai dengan judul lagunya, waktu gue denger openingnya tuh vibe-nya kayak lagi di luar angkasa gitu. Apalagi pas di awal-awal lagunya tuh kayak ada soundtrack yang biasanya dipakai di movie luar angkasa, atau lagi soundtrack yang coba sih kalian cek sendiri sih di YouTube atau di mana lah, soundtrack luar angkasa. Vibe-nya sama kayak pembuka opening Ultraman Ginga, dan gue tempatin di posisi A. Benar sekali, gue sering dengerin lagu ini. Menurut gue enak banget iramanya yang mengabu-ngabu, sangat menggugah gairah gitu. Terus opening keduanya atau opening Ginga S adalah Eiyu no Uta, yang sebelumnya Ginga no Uta jadi Eiyu no Uta. Sangat mind blowing sekali, dinyanyikan nama grup band The Alfie. Bacanya gimana ini? The Alf, ya begitulah. Iramanya menurut gua sama sangat menggugah gairah gitu. Tapi yang gua ames tuh suara vokalisnya sangat berwibawa sekali menurut gua. Seolah kayak lagi cerita gitu. Cerita bagaimana menjadi seorang hero. Dan ya sama gua masukin di A. Terus lanjut yang kedua, yaitu Ultraman X. Yume no kanata ni toki hanate. Kalau nyebut Ultraman X tuh bawaannya pengen nyanyi aja gitu. Openingnya dibawain oleh Voyager sama hostnya Ultraman X sendiri. Ya masih sama kayak opening Ginga menurut gua. Musiknya tuh menggugah semangat sekali gitu. Gue juga demen lagu yang dinyanyiin rame-rame kayak gini. The best lah pokoknya. Kalian pasti tahu gue akan masukin kemana? Yap, A. Selanjutnya Ultraman Orb. Orb no Inori adalah nama openingnya, dibawakan oleh Ichiro Mizuki dan Voyager. Gue terkesan sama suara vokalisnya. Suaranya tuh berat gitu. Ada 3 emosi yang gue rasain waktu pertama kali denger openingnya Orb. Waktu baru mulai nyanyi, gue ngerasa aneh. Kayak apa ya, awkward aja gitu dengar lagu yang vokalnya deep, berat gitu, tapi videonya lagi memperkenalkan castnya dengan gayanya masing-masing yang sedikit lebay gitu. Itu kesan pertama gue ya. Terus mulai memasuki refnya, gue malah ngerasa sedih gitu, mau nangis gue. Apalagi di awal-awal refnya. Dan terakhir gue malah seneng dan ikut nyanyi gitu. Aneh emang. Jadi dengan segala perubahan suasana hati, gue masukin di A. Dan ya, Orb no Inori adalah lagu favorit gue di era ini. Oke, lanjut ke opening selanjutnya, yaitu Ultraman Jito. Ultraman yang durhaka kepada bapaknya, yaitu Ultraman Belial. Lawan ke bapak yang jahat itu termasuk durhaka ya. Sebelum ada Blazer, gue suka sama kebarbaran si Jit ini di form primitifnya. Dan juga suka sama raungannya gitu. Karena ya waktu itu jarang-jarang ada yang kayak Jit gitu.
opening cheat berjudul Cheat no Akashi dan dinyanyikan sama Riko Asakura, aka Tatsuomi Hamada dan grup band langganan di series Ultraman yaitu Voyager. Kesan gue awalnya biasa aja waktu denger lagunya, tapi masih enjoyable lah buat didengar. Tapi itu berubah sewaktu gue denger versi fullnya dan terjemahan liriknya. Asli itu lagunya poin cerita series Ultraman Cheat menurut gue terkesannya di situ. Buat musiknya sendiri ya tipikal opening Ultraman sih pada umumnya, tapi masih punya ciri khasnya sendiri gitu. Dan terlebih lagi, gue lebih demen lagi sama lagunya ketika di cover sama Suzuko Mimori atau pengisi suaranya Rem di serial Ultraman Cheat itu. Ya, gue tempatin di A. Wow, udah terakhir aja. Cuman berapa sih? 1, 2, 3, 5 series Ultraman di fase 2 ini. Ya, semisal banyak pun ya gue khawatir delay lagi nih video. Tapi ya oke lah. Ultraman Double asem. Dulu waktu pertama kali ngerti series ini gue bacanya R&B gitu. Ultraman R&B kayak nama genre musik aja. Ini series unik menurut gue karena menghadirkan dua orang kakak beradik sebagai MC-nya. Dan bukan cuman itu aja, masing-masing bisa jadi Ultraman juga. Yang satu Ultraman Rosso dan yang satu adalah Ultraman Blue. Emang agak aneh, apa ya, judulnya singkatan dari nama masing-masing gitu. Openingnya berjudul Hands dan tumben yang nyanyi bukan Voyager tapi seorang penyanyi solo bernama Masayoshi Oishi. Musiknya sangat fun dan ceria, sama kayak Mebius, ini cocok buat naikin mood. Tapi gua masukin di tier B. Group, go jumping group, go fighting group, for going now. Kashiteki suna o akiramenai sunagaru kesenaru mirai urutoraman rubu. Ya itu dia guys, rilis opening Ultraman Heisei fase 2. Gua baru ngeh ternyata cuma 6 series. Ya, tapi Ginga S bisa dihitung lanjutannya Ultraman Ginga sih. Jadi ada 5 judul Ultraman di fase 2 ini. Hampir semua opening gue suka di fase ini, terutama Ultraman Orb gitu. Kayaknya gue tunda dulu yang era Raiwa gitu. Soalnya masih sedikit. Ya mungkin buat tahun depan aja sih. Tapi sebenarnya ada yang request bikin tier list era Showa sih. Ya, gue akan nyari tahu dulu soalnya yang gue tahu cuman opening Ultraman Taro aja. Oke, terima kasih yang udah menonton dan dadah.